sampai 23 nanti menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden, kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Commerce, dengan Menteri Sekretaris State, dan juga Sekretari Treasury. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Namanya negosiasi rahasia. Jadi itu sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Tarif itu udah turun banget. Jadi tarif itu udah semua mendekati nol. Rencana bertemu dengan Trump, Pak, kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya. The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends of both sides. We respect all countries. We consider China a good friend of us. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you will not cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible. Thank you for your answer. Thank you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Selasa malam ini, delegasi negosiasi tarif Indonesia berangkat ke Amerika Serikat untuk melobi dan membuat kesepakatan baru soal tarif. Delegasi yang negosiasi tarif Indonesia ini berangkat di tengah perubahan jadwal pemberlakuan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semula berlaku mulai 9 April mundur 90 hari atau 3 bulan ke depan. Sejumlah penawaran menarik akan diajukan Indonesia untuk melunakkan Amerika sehingga ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang dalam setahun mencapai ratusan triliun rupiah tidak terganggu tarif baru. Namun pertanyaannya, bagaimana jika dalam negosiasi Amerika Serikat tidak bergeming? Siapkah Indonesia dengan skenario terburuk? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ibarat April Mop atau tipuan atau lelucon di bulan April, rencana tarif Trump yang mengguncang pasar global di awal April akhirnya diundur, kecuali untuk Tiongkok tetap berlaku mulai 9 April. Mujur bagi Indonesia, mundurnya pemberlakuan tarif ini membuat Indonesia punya waktu untuk negosiasi tarif. Pada Selasa malam ini, dari 15 April hingga 23 April, delegasi lobi tarif Indonesia berangkat ke Amerika Serikat. Delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga akan diikutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menemui Badan Perdagangan Amerika atau United States Trade Representative USTR, Kementerian Perdagangan Amerika atau Secretary of Commerce, Kementerian Luar Negeri atau Secretary of State, dan Kementerian Keuangan atau Secretary of Treasury. Sejumlah tawaran diajukan Indonesia agar Amerika melunak. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia termasuk negara pertama yang diterima Amerika Serikat untuk negosiasi tarif. Apa poin-poin penawaran Indonesia dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konpres hari Senin kemarin mengatakan materi negosiasi tidak bisa dibuka. Tapi ketika menjawab pertanyaan wartawan, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia bersedia menurunkan tarif masuk 5 hingga 0%. Indonesia juga siap mengimpor produk dari Amerika Serikat senilai defisit Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Indonesia, yaitu 18 hingga 19 miliar dolar atau sekitar 371 triliun rupiah. Inilah yang dimaksud Presiden Prabowo sebagai strategi pakpok atau memberikan sesuai dengan yang diberikan. Selain itu, Menko Perekonomian juga mengatakan Indonesia siap investasi di Amerika agar Amerika dapat keuntungan kerjasama dengan Indonesia. Delegasi perundingan tarif Indonesia ke Amerika ini berangkat di tengah penundaan pemberlakuan tarif. Semula tarif akan berlaku mulai 9 April, tapi mundur 3 bulan menjadi kurang lebih Juli 2025. Penundaan ini tidak berlaku bagi Tiongkok. Tiongkok, perekonomian terbesar kedua di dunia, meladeni perang tarif Amerika Serikat. Setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif untuk Tiongkok 34%, Tiongkok membalas dengan kenaikan tarif bagi Amerika Serikat 84%. Pada 12 April, Amerika Serikat membalas lagi retaliasi Tiongkok dengan menaikkan tarif bagi Tiongkok menjadi 145%. Dan tidak mau kalah, Tiongkok juga membalas lagi dengan menaikkan tarif bagi Amerika Serikat 125%.
Melihat Tiongkok meladeni permainan, Presiden Trump mengingatkan Tiongkok agar tidak menaikkan lagi tarif bagi Amerika Serikat. Atas seruan Presiden Trump kepada Tiongkok, dunia menilai Amerika Serikat mulai melunak. Berbagai analisis global melaporkan tarif baru Trump bisa jadi bumerang bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa jatuh karena ulah mereka sendiri. Dunia tidak pernah menduga Trump ternyata menunda pemberlakuan tarif baru. Tapi tetap saja dunia tidak akan pernah berani berharap bahwa tarif baru Trump akan berakhir dengan pembatalan. Di tengah ketidakpastian global karena perang tarif Amerika-Tiongkok hari Senin kemarin, Presiden Tiongkok Xi Jinping menelepon Presiden Prabowo Subianto. Menurut laporan kantor berita Xinhua, Presiden Xi bicara banyak hal soal kerjasama Tiongkok-Indonesia. Xi Jinping mengatakan persahabatan mendalam Indonesia-Tiongkok terbukti semakin menguatkan kemitraan dan pengaruh global Indonesia dan Tiongkok. Menurut Xi Jinping, Tiongkok dan Indonesia bisa jadi pelopor dan teladan negara berkembang. Atas pernyataan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo mengakui bahwa Indonesia dan Tiongkok adalah sahabat. Presiden Prabowo juga mengakui kerjasama Indonesia semakin kuat dan dinamis. Presiden Prabowo menyebut 5 pilar kerjasama Indonesia-Tiongkok adalah politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Pertanyaan paling penting saat ini adalah sejauh mana peluang nego Indonesia diterima Amerika Serikat, atau justru Amerika Serikat akan memanfaatkan situasi ini untuk menekan lebih jauh Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia kalau skenario terburuk terjadi, yaitu Amerika Serikat menolak negosiasi Indonesia. Pemirsa, Top Ekonomi akan kembali bersama para narasumber terpercaya setelah jeda satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.